ilmu yang harus kita kulik dari beberapa akademisi. Salah satunya di sini ada di bidang pertanian. Kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang tanam menanam, cocok dan tanam. Selalu di Selasar Merah Putih, tempat yang paling eksentrik untuk ngopi para nom-noman yang suka ngopi, jangan lupa selalu di Selasar Merah Putih. Selasar Merah Putih menghadirkan sebuah menu-menu yang mungkin nggak akan Anda dapatkan. Malam ini kita ada di Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi, mengulik tentang semua hal yang akan kita bicarakan. Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Pak Jute, ya, malam ini kan ini mungkin akan menjadi sebuah tamu yang sangat asing bagi mereka-mereka yang ada di luar sana. Siapa ya Pak Jute? Perkenalkan, setelah kita bulan kemarin itu sempat disibukkan dengan hiruk pikuknya Agustusan. Iya. Hari ini kita ngobrolin tentang hobi. Hobi. Narasumber malam hari ini tuh bisa menginspirasi para hobis, iya, terutama untuk tanaman. Iya, siap. Jadi di sini ada Pak Toto. Iya. Pak Toto nanti bisa mereview mengenalkan iya. kan Pak Toto ini kegiatannya di bidang apa, kemudian kiprahnya di Gerabak itu seperti apa. Jadi Pak Toto bisa menjelaskan. Bahwa di sini ada Pak Jack. Pak Jack ini benar-benar tidak asing untuk para hobis tanaman. Familiar. Nanti selebihnya. Siap aja. Selebihnya kita langsung aja ke Pak Toto untuk bisa mengenal. Jadi Pak Toto ini dari siapakah beliau? Ya dari mana kayak gitu. Ya. Terima kasih ini waktunya Bang Jack. Malam ini kita di ngobrol sambil ngopi ya. Iya, ngobrol sambil ngopi. Terima kasih waktunya ini. Coba saya ingin memperkenalkan terlebih dulu agar nanti teman-teman pemirsa di manapun Anda berada ini paling tidak ya mengenal lah. Artinya ketika di lapangan berjumpa kadang-kadang nanti kan perlu di sapu aro lah bahasanya gitu ya. Saya untuk nama saya Toto Joko Sutrisno lengkapnya. Terus kemudian lahir saya itu di Ngawi, tapi saya sudah melalang buana di Jawa Tengah ini ya sangat lama sekali, kurang lebih hampir 30 tahun. Terakhir di Gerabak ini. Kebetulan ini saya terakhir tugas di Gerabak, kebetulan sebagai penyuluh pertanian. Saya itu dinas di Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, Mas Ndek. Iya, siap. Ini sudah 15 tahun. Saya kebetulan 15 tahun pun ini saya bertugas di wilayah Desa Gerabak dan Legen. Ini nggak pernah dipindah-pindah. Iya. Jadi cocok lawe. Jadi cocok susune Iya, siap. Hingga betah di Gerabak. Sehingga saya tahu karakter kaitannya dengan bagaimana potensi di Gerabak. Insya Allah nanti akan sedikit saya beberkan ya Pak ya. Terus kemudian saya tinggal di Dusun Kalisala, desanya Sumur Arum. Kira-kira kalau dari studio ini ya 1 kiloan lah ya. Berdekatan dengan kantor pertanian. Pertanian juga, iya untuk Mangkat kasih. Melompat tekan. Kalau ada itu ngelihat dari rumah. Urung teko. Ya. Wah, ini Pancane urung teko kusik. nginceng dulu. Lanjut. Ya oke, terus kemudian spesifikasi saya itu sebetulnya di penyuluh pertanian itu kan memang ada beberapa spesifikasi di pertanian itu. Salah satunya saya di bidang budidaya pertanian. Budidaya pertanian itu yang mengembangkan beberapa tanaman pangan, baik itu hortikultura atau kemudian tanaman perkebunan dan sebagainya. Ini yang spesifikasi saya. Cuman kalau di tugas penyuluh ini secara spesifikasi memang harus menguasai dari beberapa lain pertanian. Namanya polyvalent itu. Kita harus mau tidak mau dipaksa harus, karena masyarakat kita petani itu juga kompleks, tidak hanya petani padi tapi juga petani sayur, juga petani perkebunan, juga bahkan
menyangkut peternakan dan perikanan. Ya, itu. Berarti harus menguasai itu kan? Iya, paling tidak mau tidak mau kita, kalaupun kita tidak menguasai secara keseluruhan, nanti kita itu berusaha untuk menghubungkan. Ada tim di situ ya, ada Pak, tim ya, semacam tim. Ada di peternakan kan dinas peterikan itu ada. Jadi ketika nanti kita nggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan di petani, ya kita wajib mengajak teman, mengundang, terus kemudian kita ini loh Pak, untuk bisa menyelesaikan. Nah seperti itu. Jadi artinya kita tetap harus memfasilitasi petani bagaimana kesulitan-kesulitan petani itu bisa teratasi. Intinya seperti itu. Itu kaitannya dengan kegiatan kita, iya, kedinasan seperti itu. Dan bahkan itu nggak dipungut biaya, udah artinya kita free, memang untuk dimaksudkan untuk petani, untuk penyuluhan gitu. Iya, untuk penyuluhan. Itu bahkan nanti sekarang untuk tahun beberapa terakhir tahun ini bukan lagi hanya di pertanian saja. Bahkan kita sudah masuk ke bidang kelompok usaha. Seperti KUB, kelompok usaha bersama, kemudian UMKM, itu ikut, iya. Jadi sudah mengembang ke sana karena itu terus ada semacam pembinaan atau betul, pemantauan, iya, benar, pembinaan keberadaan para UMKM seperti itu ya. Ya, betul, pembinaan. Artinya kan gini, setiap petani itu kan masyarakat itu kan orientasinya akhirnya kan kepada peningkatan kesejahteraan. Nah, peningkatan kesejahteraan itu kan nanti misalnya contoh kaitannya dengan usaha ibu-ibu misalnya di bidang usaha pertanian, berarti sayur, budidaya sayur. Kemudian dia berkelompok, sama-sama berkelompok, kemudian banyak. Kemudian ini mendirikan KUB, kelompok usaha bersama. Nah, inilah yang kita fasilitasi untuk pemasarannya. UMKM yang dimaksud ini itu yang ada kaitannya dengan kelompok pertanian gitu ya, Pak ya. Maksudnya kan misalnya ada seperti di sini UMKM ada kerajinan, ada tata boga, kuliner. Kita ngambilnya yang juga. Iya, kita ngambilnya hanya yang berkaitan dengan agro. Oh, iya. Pendampingan ya. Iya. Misalnya kan gini, ibu-ibu itu kan pengen dia pengrajin sambel. Lah, berarti kita harus memfasilitasi, membantu. Ini tergantung basic ya, Pak. Iya. Mungkin kopi dan sebagainya. Iya, betul, termasuk kopi dan sebagainya. Makanya kan di sana ada KUB, kelompok usaha bersama. Benang merahnya ada di ruang lingkup pertanian. Oh, ya, nanti sampai hasil pertanian ya. Mungkin pemasaran dan sebagainya. Nah, pemasaran termasuk pemasaran. Tadi kan ada di situ kan ada ketika mau memasarkan kan juga ada hubungannya dengan perindustrian. Iya. Ada dinas terkait. Nah, ini kan masyarakat kita nggak mampu ke sana. Ya kita yang menjembatani kita yang menjembatani ke sana. Fasilitasi. Jadi ranahnya sekarang untuk penyuluh pertanian bukan hanya sebatas untuk memberikan penyuluhan terhadap pertanian, tapi juga harus memfasilitasi kelompok-kelompok yang lain. Sektor lain. Jadi kesannya dulu kan gini Mas Ujo, penyuluh pertanian itu nyeblok nang sawah selesai gitu, ngobrol-ngobrol memberikan pandangan baru atau teknologi baru. Itu nanti kita bongkar lebih ini sempit ya. itu habis sempitnya. Mungkin itu untuk prolog saya Pokoknya nih ke Bang Jack nih. Bang Jack kan tentu saja di hobis tanaman, khususnya tanaman bonsai. Wah, itu nggak asing lagi kan. Nah, ini Bang Jack ini mungkin bisa mengenalkan skup kegiatannya mungkin ya, itu kesehariannya seperti apa sih gitu kan, selain ngeterkait sekolah anak ini loh. Orang saya cerita tinggalnya di mana ya kan. Jadi gini Mas, kita pengenalan ke definisi bonsai dulu ya. Mungkin sebagian orang bonsai itu tanaman yang dikerdilkan. Iya. Saya kurang sepakat kalau tanaman yang dikerdilkan. Karena kata-kata kerdil itu identik dengan wit kecentet, istilahnya wit kurang sehat, penyumbatan. Ya. Saya lebih suka bonsai itu adalah miniatur pohon. Miniatur pohon sesuai di alam sebagai bentuk aslinya ya. Yang alami. Kemudian dari situ nanti ada gaya. Nah, gaya aliran aliran ada naturalis, ekspresionis,
kemudian surrealis. Mirip-mirip ini kan juga kayak seni sedikit gambaran wae toh. Sedikit gambaran. Jadi dari naturalis itu kan aliran yang menitik beratkan pada garis yang masih sewajarnya. Masih kayak aslinya. Ya, bentuk seperti alam. Tanpa dipengaruhi. Iya. Mini gitu lah. Dengan anatomi yang utuh dan lengkap. Artinya dari akar, batang, cabang, ranting, sampai cucuk ranting. Iya. Dari situ baru ada gaya. Gaya itu tegak lurus. Tegak lurus itu namanya cokan. Formal ya. Iya. Terus kemudian tegak berliku. Informal atau ya kita sebut moyogi. Yang ketiga miring. Mungkin orang dulu biasanya nyebutnya selanting. Ya, selanting. Miring. Ngelanting. Doyong gitu lah. Doyong. Jadi semakin doyong semakin mahal. Belum tentu saya Mas. Oh ya, aku kamu. Kemudian setengah menggantung atau merebah ya. Kemudian yang kelima itu menggantung atau yang kita sebut dengan casket. Saiki sing nomor loro. Sebentar, sebelum dilanjut sakjane Bang Jack itu sopo? Dia tuh punya konsentrasi apa? Dia trainer atau petani yang sing iso bonsai apa sopo? Sopo sebenarnya jenenge itu siapa itu? Atau tukang golek dangkel. Nah, ini siapa ini? Aku mau bawa jembatan. Nembian memang iso golek dangkel Mas, tapi dari hasil yang golek kuwi sekarang saya pembudidaya istilahnya memang petani. Lebih fokus ke petani. Petani bonsai. Alamat saya di Pesidi ya. Blancir Pesidi. Blancir Pesidi. Jadi lebih ke ini ya, jenengan petani yang memperkembangbiakkan hasil taninya itu untuk menjadi sebuah bonsai gitu, lebih ke situ ya. Karena sekarang ilmu bonsai itu tidak seperti dulu ya. Karena sekarang dengan dikombin dengan ilmu tani, diproduksi dari dari mungkin bahan atau bibit itu dipacu agar lebih cepat dan sebagainya. Itu sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Karena maksudnya kalau dulu gimana? Dulu tidak menggunakan ilmu tani setahu saya ya. Jadi memang lebih sudah ke art gitu. Ya di samping itu jadi gini Mas. Jadi perbedaan bonsai dulu dengan sekarang itu. Kalau dulu itu golek nang alam, golek nang alam syekh milih. Golek sing apik koyo ngopo syekh tersedia. Karena sudah masih ada banyak yang banyak. Tapi kalau sekarang kita itu dituntut istilahnya Arnandursko isi apa cangkokan dituntut kudu apik. Dituntut kudu apik. Nandur nguripke, gedhekke, nata oyot, ngelemokke dhuwur, bar kuwi wis gedhe apik dipotong cilikke meneh. Itu yang nuntut siapa? Pasar atau siapa? Atau secara seni? Itu memang tahapan bonsai itu seperti itu ya. Jadi maksud yang dimaksud Mas Jojo itu kalau dulu bahan setengah matangnya nyari di alam, baru kemudian kita olah. Tapi kalau sekarang dia bisa diproduksi dari nol dengan ilmu tani itu. Misalnya cangkokan atau bibit, tandur dripnya gede kese baru sesuai selera. Ini kreativitasnya pengembangan produksi bonsai itu sampai seperti itu. Artinya ada sebuah tatanan baru lah artinya. Teknologi tadi ya. Mungkin sepengetahuan saya gini, kalau yang dulu itu semakin lama umurnya berarti semakin mahal. Semakin tua. Semakin tua itu semakin mahal. Kalau sekarang tapi juga bergantung dengan bentuknya juga secara visual gitu loh. Tapi kecenderungan ke sana. Berarti semakin usia semakin mahal. Berumur. Kalau yang sekarang enggak, modelnya bisa cangkok. Jadi lebih cepat lah. Kita dituntut membuat karakter yang unik, yang tua, karakter tua. Itu piye carane ben iso karakter tua, unik, sesuai di alam. Niru alam kok ada. 30 tahun palsu. Maksudnya gitu, Pak. Dopingan ya. Pisangan ya, dimanipulasi juga ya. Ini terus mau kan baru satu naturalis, yang kedua itu ekspresionis. Ekspresionis itu menitik beratkan pada garis yang menimbulkan garis tersendiri, istilahnya ada
terpelintir. Terus bentuk kubah terus berbatang 2, berbatang 3, berumpun dan berkelompok. Itu penjabarannya dari yang ekspresionis tadi. Iya, terus kesan tertiup angin. Saya kurang setuju kalau ini pohon tertiup angin. Tertiup angin, kalau kata-kata tertiup angin pasti Mas Andre wah, iki semende wite. Iya. Iki ambruk wong tertiup angin, tapi kalau kesan kan Iya. Seolah-olah tertiup seperti kesan ada kereta lewat gitu. Ya, gitu loh. Tertiup angin kan ketika arahnya satu arah itu kan jadi tertiup angin. Tapi kalau saya bilang wah, ini tertiup angin. Iso wite ki ambruk, bisa semende tok. Sing jelas kalau tertiup angin itu ada anginnya. Iya, pasti. Ada yang niup. Selanjutnya surrealis. Surrealis itu menitik beratkan pada garis yang tidak sewajarnya sehingga menimbulkan jiwa khayal yang berbeda, daya khayal yang berbeda. Kalau di lukisan abstrak bentuknya yang penting indah gitu aja. Tadi kan di awal ada naturalis ya. Pohon tegak berdiri. Ketika ada satu cabang yang berakar gantung itu sudah surrealis, karena ada memang di surrealis ada berakar gantung. Terus lagi misalnya tegak, pohon naturalis ya, tapi kok wah iki tak kei patung wong silo umpamane. Antara saya dengan jenengan pasti khayalannya berbeda. Saya menilai wah iki mbiyen nek mulang kesel njur leren. Imajinasiku jenengan burung mesti padha. Oh, itu memang ada yang pertama di situ. Iki agak topo utawa ngethok kayu kesel leren kan khayalannya beda-beda. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, sesi perkenalan kita lihat sudah masuk di sesi kedua. Tapi sambil sambil ngopi. Sambil di kopi, sambil di rembukan sambil ngopi. Harus ngopi. Yuk lanjut ke komersial break. Ya, acara Rembuk Kopi kali ini tetap disponsori oleh Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling estetik yang ada di Gerabak. Juga media partner kita, Gerabak ini ojo hilang Gerabak lagi. Pak Duda. Break iki kok. Aku juga rokok. Hari iki wong iki. Rokoke panas adoh. Adoh kok. Ya, mati dulu ya. Iya, mati. Bang Hendek, jadi kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Ini kan juga cukup menginspirasi masyarakat, warga Gerabak juga, ya kan. Ini kalau menurut Bang Hendek, dengan kedatangan beliau ini kira-kira seperti apa sih yang diharapkan masyarakat Gerabak atau apa yang perlu disampaikan kira-kira? Ya harapannya sih beliau-beliau berdua ini bisa menginspirasi masyarakat, terutama masyarakat Gerabak yang mungkin notabene terkenal dengan potensi sumber daya alamnya kan seperti itu. Mungkin nanti akan kita pertanyakan kepada mungkin Pak Toto duluan. Monggo. Pak Toto gini Pak Toto. Ini gimana? Ini gayung bersambut dari apa yang diomongin Pak Jutek tadi. Ya, boleh. Apa sih sebenarnya yang perlu kita kembangkan kalau melihat dinah kita atau peta kita itu secara alamiah itu memang kita diberikan sebuah anugerah dari Tuhan yang ada di Gerabak ini kan potensinya cukup tinggi untuk pertanian. Itu seperti apa Pak Toto? Iya, oke. Intinya kita coba gali dulu ya tentang kaitannya potensi Gerabak dulu ya. Siap. Ini kita tuh sangat, kalau dipandang dari luar sangat kompleks Mas. Jadi kalau Gerabak itu ada pertanian, tanaman pangannya ada. Nah, terus kemudian tanaman hortikulturnya ada, termasuk sayur-sayuran, banyak komplit. Kembang ada juga ya? Ya, termasuk itu termasuk horti Mas. Termasuk horti. Jadi masuk horti. Bunga melati apa itu ya? Bukan. Sedap malam. Ya, Itu hiasan itu, bunga hias tuh. Itu termasuk di horti. Terus kemudian ada juga perkebunannya ada. Kopi. Itu banyak. Terus ada juga di kehutanian juga ada. Dan tidak kalah pentingnya itu di peternakannya, karena memang itu sumber-sumber usaha petani semuanya di situ. Kalau perikanan nggak banyak sih, hanya beberapa desa yang sedikit ada, ya misalnya seperti Telogorjo
itu ada sambung sumber air yang harus persoalannya di situ makanya kalau gerabak kok minggu kemana iwa itu ya kesulitan nanti airnya karena memang karena nggak surplus Pak airnya nggak melimpah. Nah ini jadi ada beberapa ini yang kita kembangkan di sini Mas Ade Mas. Jadi banyak sih sebetulnya potensi kita yang perlu kita kembangkan itu banyak sekali ya. Cuman persoalannya di sini itu ide-ide kreatif petani ini yang masih kurang ada pendampingan Pak ya. Sebetulnya ide kreatif itu seperti apa? Nah, misalnya begini. Saya sempat beberapa tahun yang lalu itu berpikir begini, misalkan peternak peternak domba. Misalnya nih peternak domba. Peternak domba itu kalau kita bicara peternakan mesti secara konvensional dia keuntungannya sangat minim. Sangat minim. Misalnya nggih. Kemarin gerabak itu beli domba misalkan 1. Iya. Itu nanti diingu sampai anak pianak lama. Kapan jualnya? Sehingga nilai ekonomisnya itu nggak terhitung gitu. Jatuhnya malah rugi ya Pak ya? Jatuhnya nanti malah justru kok apa ya namanya ya lambat tenaganya lambat. Kalau nyari kambing yang metengan gitu kira-kira jadi saya punya tapi juga modalnya juga udah besar pasti. Ini cetok itu anak-anaknya. Jadi gini Mas Ade. Saya punya satu gagasan, ide dan olah manajemen saya. Itu saya berikan judul kambing 1 setahun beranak 3 kali. Oh iya. Nah, orang kan kaget, gimana kok bisa setahun mana ping telu gitu. Padahal kambing gue meteng wae 7 sasi kan gitu. Berarti artinya setahun 14 bulan baru 2 kali kan gitu. Iya. Kenapa kok bisa sampai 3 kali? Iya. Nah, ini kita angkat ke sana. Tujuan kami apa? Tujuannya salah satunya adalah supaya petani ternak itu terbuka pikirannya sehingga hasilnya maksimal. Nah, ada metode. Ini yang saya beri nama Toto Niaga. Toto ambilkan nama saya sendiri. Niaga itu berniaga. Gitu. Nah, bagaimana sistemnya itu? Nah, kemudian ya kita share kepada beberapa petani. Ada yang pernah mencoba. Alhamdulillah kok berhasil. Memang berhasil kok gitu ya. Bahkan kambingnya nggak lemes itu. Iya enggak ya. Kan setahun 3 kali. Ya dipacu juga kan itu. Ya minimal dol. Anaknya jangan-jangan prematur. Iya. Ini kecenderungan banyak pertanyaannya ke sana Mas. Itu secara alamiah. Iya. Tapi kami sebetulnya bukan itu. Iya. Kami yang kita modifikasi itu adalah manajemennya. Makanya di situ tadi saya bilang kan Toto Niaga. Manajemennya yang kita rubah, yang kita buat strateginya. Seperti apa? Misalnya begini. Kita awangan ya, sebetulnya saya punya konsep harus punya literatur harus ada harus ada orang-orean penjelasannya sebetulnya. Ini secara ini aja. Besok kita bisa siap. Nanti ada sesi sendiri itu. Tapi ini ngawang aja dulu ya. Supaya sederhana aja. Supaya orang itu tertarik gambaran. Besok neng gonku. Siap. Benar. Jadi begini. Misalnya ini sudah saya survei beberapa pedagang. Seperti Pak Slamet yang di Goa itu, kemudian pedagang seperti Pak Muslih yang di Jambilan, sudah tak tanya semuanya. Oke. Itu saya awalnya survei harga dan sebagainya. Nah, saya tanya, tapi gini, sebelumnya kita masuk ke sana, itu petani harus menguasai 2 ilmu dulu. Ilmu dasarnya. Yang pertama, ilmu mengenai tentang ciri-ciri domba itu beranak 2. Kita syaratnya 2. Ya kita minta yang 2. Strategi syaratnya harus indukan yang kita beli nanti itu anaknya harus 2. Kenapa harus 2? Karena anak yang betina anak 1 itu jarang. Jarang, Mas. Makanya yang 2. Kita ambil yang 2. Dan itu potensinya masih bagus. Terus yang kedua, ilmu yang kita dapatkan itu harus mengetahui ciri-ciri kira-kira ini meteng tua. Hamil tua bahasanya itu tua. Oke. Kalau itu sudah dikuasai,
ambilkan contoh kita beli pertama adalah kambing meteng tadi. Iya. Kambing meteng tadi misalkan nilainya 2 juta misalnya. Iya. Nilainya 2 juta. Saya membatasi paling tidak karena meteng tua itu 1 bulan harus lahir, Pak. Karena saya membatasi itu. Iya, 1 bulan harus lahir. Karena untuk mengurangi pengeluaran ya. Betul. Perawatan itu. Iya, 1 bulan harus lahir. Kalau 1 minggu udah lahir itu 1 keuntungan. Kalau 2 minggu harus lahir itu keuntungan. Tapi maksimal 1 bulan. Kalau enggak tetap disesar itu. Iya. Enggak. Ya, Maksudnya saya membatasi 1 bulan itu harus lahir karena kan tadi ilmu yang meteng tua tadi kita dapatkan kan. Nah, iya. Itu udah kepegang, Pak. Iya, udah kepegang. Nah, itu. Kalau beli ya kambing sing tua, meteng tua kan. Dang ya? Ya, siap. Sebetulnya ketika itu nanti 1 bulan lahir, lahirnya 2 ekor, saya tidak memperhitungkan itu jantan betina. Iya. Saya anggap nilai yang terendah saja, misalnya betina, misalnya gitu. 1 lain. Kemudian ditambah 3 bulan, itu petot susu, Mas. Iya. Artinya disapeh. Ya. Artinya kambing itu tadi ya tahu umur 3 bulan kan. Ya, sudah bisa dengan induknya. Iya. Nah, induknya ini tadi dijual lagi, Pak. Iya. Dijual lagi dengan metengan lagi dengan proses seperti ini tadi, tapi mesti otomatis tombok, Pak. Nggih. Iya. Tadi kan nilainya 2 juta. Iya, karena dodolnya wis ora meteng. Iya, itu kan. Kambing yang hamil pasti belinya nilai belinya pasti mahal. Betul kan? Betul kan? Betul. 2 juta kan? Iya. Nah, 2 juta tadi yang awal tadi. Iya. Nah, ketika ini dijual 1.500.000 kan? Tomboknya 500. Iya. Oke. Ini nanti kalau 1 tahun kan berarti proses ini kan 3 kali. Iya. 4 bulan. Iya. Oke, sekarang ini nggak saya pikir. Iya. Nggak saya pikir. Yang ini nggak saya pikir. Sekarang yang kita pikir adalah anaknya. Iya. Tadi anaknya yang pertama sampai 1 tahun berarti usianya berapa? 9 bulan. Iya. Yang kedua 6 bulan. Iya. Yang ketiga 3 bulan. Iya. Iya. Sekarang yang umur 3 bulan harganya berapa? Harganya yang 3 bulan itu sekarang kalau bobotnya 16 kilo, Mas, itu sudah harganya sudah 57 kali 16, Mas. Berapa? Hampir 900, Mas. Yang anak 3 bulan tadi. Ada yang 3 bulan ini. Sudah nggak saya hitung yang 900.000 per ekor. Nah, hitung aja 500.000 per ekor. Kali 2 berapa? 1 juta. Kemudian anak yang umur 6 bulan. Itu 1 juta udah laku. Wong itu bobotnya otomatis di atas 20 kilo. Bobot itu ukuran daging atau ukuran hidup? Ukuran hidup. Ukuran hidup. Bobot hidup. Bukan dipotong terus dijual dagingnya. Enggak. Oh iya. Nah, jadi ini masih tempe. Iya. Ya kan kambing muda. Iya, sate kambing muda. Iya, sate kambing tibul itu kan. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Kadang-kadang baru umur 2 hari. Betul, 3 bulan. 3 bulan, Mas, benar. Mas sate 3 bulan. Iya. Siap. Yang 6 bulan tadi kita hargai 750 saja. Iya. Kali 2 berapa? 1,5 juta. Kemudian yang umur 9 bulan 1.500.000. 1.500 kali 2 Iya, 3 juta. Jumlahnya berapa? Iya. Jumlahnya 3 juta tambah 1.500.000, 4 juta setengah tambah 1 juta. 5 juta setengah. Iya. Itu kambing 1 loh, Mas. Iya. Paling Dari dilongi kambing tomboknya satu. toh, yang buat tombok. Oke, sekarang tomboknya tadi kan kita masih punya induk. Oh, udah, kita masih punya indukan. Satu, Iya, ya. satu. Indukan 1 yang belum dijual loh. Iya. Harganya berapa? 1.500.000. Iya. Nah, tomboknya berapa? 500 tambah 500 pulangnya. Iya. 1 juta. Iya. Pas kan? Iya. Pas. Enggak usah dipikir ini. Iya benar. Hilang gitu ya. Enggak usah dipikir. Iya, Dia enggak punya usah. utang. Iya. Hanya utang. Iya. Jadi keuntungan dalam 1 tahun Anak 6 itu. Anak. iya 5 juta Setengah. 500. Iya. Nah, tapi Coba bayangkan. ngomong-ngomong, itu emang ada yang kambing udah menjelang mau lahiran, ada yang mau dijual. Ada. Kadang kan juga sayang juga Ya. gitu loh. Jadi- Kita tak lahir ke Oke, dewe. enggak. Boleh emang butuh. Boleh mau kepepet. Jadi enggak gitu. Memang ada yang jual ya. Betul. Itu terjadi pinjol. Takut saya susah juga nyari, nggak ada yang jual kambing. Ya kan yang jual banyak, Mas, namanya di pasar. Fenomenanya itu pasti Betul. Jadi kalau tapi mesti bisa tahu yang ini udah sebulan lagi mau lahiran. iya, betul. Makanya tanda-tandanya ada tadi. Bawa dukun bayi gitu, Pak. Udah perlu. Itu kalau mau belajar sama yang beli itu saya tahu. Kayak Pak Musli, Pak Slamet, Pak siapa? Pak Selamat sama Muslih itu yang Iya. janggelan itu ya. Ya, mertuane ponakane Iya tahu gua itu. Pak
Nah itu sebenarnya Pak Tok, kerjasama iya. tadi itu jenengan kita panggil di sini, jenengan konteksnya itu kan pertanian, hubungannya dengan peternakan itu apa? Jadi gini loh ya. Sebetulnya saya tadi kan menyampaikan di depan bahwa penyuluh itu kan tidak memfasilitasi hanya tanaman pangan, hortikultura dan sampai kepada peternakan. Intinya bagaimana petani itu sejahtera kan. Nah konteks kesejahteraan inilah lewatnya jalur mana saja boleh. Nah salah satunya tadi saya adalah ilmu dan saya tadi salah satunya mengungkap ini adalah rekayasa saya yang melakukan piye to supaya mengupayakan petani peternak itu penghasilan. Tapi ini sudah jalan berapa ini Pak? Artinya sudah di Gerabak ini udah sebenarnya ada beberapa petani yang sudah melakukan mengadopsi cara ini gitu ya. Kalau jenengan Pak Joko itu udah pernah itu. Pak Joko Puskesmas itu juga pernah itu. Malah justru kan nggak saya pertama dia yang saya kasih tahu itu akhirnya dia nggak sanggup karena anaknya terlalu banyak dia. Cepat terima. Akhirnya harusnya lempar ke belanja sih. Itu anaknya tadi. Jalan dangkal ramu Mas. Akan simbiosis. Jadi itu Mas Ande. Ini lama-lama ada yang buka USG kambing kan. Ya tinggal 1 bulan. Aku tak buka dukun kambing dukun bayi kambing. Tapi menarik gini Pak Toto, saya potong sebentar, artinya di era hari ini kan memang mungkin apa yang disampaikan Pak Toto ini termasuk perbaikan manajemen itu kan mindset ya. Artinya mindset yang kita buat dengan ini kan bukan spekulasi ya, taruhlah misalnya lahir 2 mati 1 itu kan di luar skenario kita. Ketika dia main konvensional pun juga rawan mati misalnya. Gitu. Tapi ada yang lebih penting saya lihat di sini kan adalah pencerahan-pencerahan yang artinya supaya mindset dari si petani maupun peternak ini ternyata kayak gini juga bisa. Mungkin mereka bukan tidak berpikir tapi mungkin takut gitu loh Pak. Ya mungkin ada keterbatasan modal juga gitu kan. Coba bayangkan Mas. Metode kayak gini siapa yang pernah melakukan? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Dan ini bahkan Gerabak aja saya berkali-kali kemana-mana nggak ada yang melakukan ini. Makanya kan ini baru kemarin saya temukan ya kira-kira sekitar 1 tahun ya pas COVID itulah. Pas COVID. Tapi COVID malah tambah cerdas ya, jadi karena di rumah terus WFH itu. Saking gitu. Punya waktu untuk konsentrasi tentang sesuatu. Saking duduk kayak gini. Nah, itu karena biasanya jenengan ke lapangan terus ya Pak ya? Iya betul. Jadi sehingga saya tuh kepingin seperti itu. Dia berusaha di rumah tapi paling tidak itu penghasilannya meningkat. Dalam konteksnya tinggal setiap tahun itu bisa dirasakan. Selama ini Mas, selama ini petani peternak kita itu merasakan hasilnya itu sekitar minimal 2 tahun 3 tahun Pak. Baru merasakan ya Pak. Buktikan aja. Itu betul. Ora dihitung makanya saya membuat strategi itu. Keluar upah, ada upahnya itu udah. Dan hubungannya dengan pertanian. Sekarang pertanyaannya kan gini Mas, ketika kita ngingu ternak itu tetap kotorannya kan dapat kan. Kalau kotorannya dapat kan kembali ke pertanian lagi. Makanya kan nggak mungkin lepas hubungan antara peternakan pertanian itu tetap ekosistem berjalan. Karena kita memang intinya menjamin bahwa lingkungan itu harus seimbang lagi. Artinya ekosistem ya. Ekosistemnya seimbang lagi. Nah, menarik ini kalau di dunia perbonsean gimana Mas? Baik ini. Bang Cek ini. Potensi-potensi di Gerabak waktu itu kan apalagi pas COVID ya. Ada beberapa pameran ya. Ya selain pameran memang jeruk piku bonsai itu banderil umum. Masalahnya orang kalau keluar rumah juga males. Kita punya konsentrasi di rumah mungkin otak-atik sing iso menghasilkan uang kan. Anak muda itu yang kesana kesini bawa dangkal bonsai gitu. Jadi sebenarnya potensi bonsai atau pelaku bonsai di Gerabak itu sepengamatan Bang Cek ini bagaimana ini? Sadurunge jawab iki oleh nyurutup sik ora. Jadi aku nek ora nyurutup ora mete angen-angen ora mete. Jadi memang sengaja 2-3 hari aku rene ngopi. Pikiran seneng
tenang, imajinasi teko. Pak Toto juga boleh. Oh, boleh ya udah. Monggo Pak. Ini juga boleh dianu loh Pak Toto. Ya boleh ya. Siap. Pak Toto. Ya. Ini bukan plastik loh, ini asli loh. Takutnya kok gentuk-gentuk itu kok kayak plastik biasanya keras. Iya. Karena keras itu apa? Itu P-nya yang tinggi. Iya. Itu Masih nanti ingat di ya? sesi 3. Nanti masalah pupuk ya. Iya, siap. Kita singgung Siap. enggak apa-apa. Coba dijelaskan ini Potensinya potensinya. waktu itu dan sekarang itu tuh bagaimana? Sebetulnya kalau masalah bonsai itu dari dulu sampai sekarang itu sangat potensi sekali apa ya untuk meningkatkan kesejahteraan istilahnya. Bisa juga ya ternyata. Bisa bonsai. juga. Jadi kesejahteraan siapa? Nah, Jenengan sendiri atau pemain yang tadi yang dimaksud Mas Cucu Iya. itu? tadi kan yang ditanyakan seolah-olah nek mbiyen kuwi rame nek adol gampang, saiki angel. Iya, Kan iya. seperti itu. Itu apa ya istilahnya antara penjual dan pembeli itu ilmu yang dikuasai berbeda, Mas. Kalau dulu istilahnya adol dakel gampang, istilahnya gampang. Iya. Memang dulu pemrogram belum banyak. Oh, Pembeli juga masih Jarang, istilahnya Milih-milih. pilihannya belum banyak. Iya. Belum banyak. Jadi toko sak kecekele wis yang penting Iya, iya. aku duwe. Iya. Nah, kalau sekarang kan beda. Pembeli saiki wis istilahnya wis Cerdas, cerdas. Wis cerdas, wis iso milih. Aku mending tuku larang, Iya. tapi barang apik barang programan. Daripada aku tuku murah, Tapi nggak prospek ya. tapi ora prospek. Bahkan prospeknya suwi gitu Iya, ya. Prosesnya suwi. Ya, ya. Nah, soalnya kan ngopeni barang apik karo barang olo, padha lek nyirami. Iya. Iya. Padha lek nyirami. Sekalian dengan bibit atau bahan yang bagus sekalian. Iya, iya. Nah, menyikapi hal itu sebagai petani ya, sebagai petani ngopo kok adewe orang gawe sing apik? Kok orang Iya, program iya. sing apik? Oh, bisa menciptakan. Iya, iya. Nek awak dhewe kok istilahnya ming biasa ora gelem sinau, ya adewe ora dipilih. Iya. Pilihannya kan banyak. Iya. Sekarang pelakunya banyak. Pelakunya banyak. Iya. Pilihan Banyak pilihan. suka-suka yang beli itu mau kan pilih yang mana, Hmm. kan mesti milih yang bagus. Iya, iya. Harga berapapun pasti akan dia Jadi bayar. harus meningkatkan skill ya. Iya. Hmm. Jadi memang kita sebagai petani harus dituntut untuk menguasai ilmu yang baik dan benar. Hmm. Istilahnya pakem. Iya, iya. Kalau untuk pemilihan bahan ini, Iya. nah, di yang ini kan biasanya tanaman cocok-cocokan sama daerah Tempat gitu ya, ya. Iya. Ya, bahasanya iya. agrosistemnya. Iya, Iya. sistem. Iya. Di Gerabak sendiri itu Cocoknya apa, gitu? cocoknya tanaman yang Seperti apa apa? aja gitu jenis-jenis. Eh, Kan bisa iya. berbagi Iya, ya, iya. buat ini. Kadang Bisa. misalnya ada beberapa yang contohnya penghobi bonsai tapi Iya. mungkin senang di daerah yang panas, mungkin di Jawa Timur, tapi Tahunya nanti diaplikasikan di sini. lihat di pameran keliru beli, Iya, dibawa di sini dibawa malah sini enggak. malah mati gitu. Iya. Iya. Itu apa? Atau jadi? enggak subur gitu. sebetulnya kalau pemilihan bahan itu karakter ya. Di sekitar kita sangat banyak sekali, Mas. Misalnya tetean. Ketika nemoni bahan sing karakter apik, memang anatomi komposisine kok masuk, ngopo ora dopeni. Iya, iya. Sedangkan kuwi endemik kene. Iya, Iya, iya. iya. Pasti prospek hidupnya Lebih banyak, tinggi, presentasi iya. tinggi, Nah, ya. tapi tadi Iya. hubungannya dengan nilai ekonomi tadi, dengan Iya. adanya kita cari di lingkungan kita dapat, apakah itu nilai produksi secara marketnya itu tidak mengurangi harga jual nanti? Ketika jual beli bonsai itu ya yang dinilai itu kan bukan ID-nya, Oh, nggih. karakternya. Oh, gitu. Iya, kesempurnaan. Terus umur itu kan juga pengaruh ya. Bukan Bukan hanya sekedar jenisnya, jenis iya. bahannya Iya. itu pohon apa gitu Iya. enggak ya, tapi lebih ke bentuknya apa. Ya misalnya kok pohon beringin memang karakter bagus, terus gerak dasar bagus, tingkat kerapatan mateng, ngopo salah ya, ya kan seperti Ya. itu. Jadi sebenarnya pohon apa saja itu enggak berpengaruh, Nggak tapi, berpengaruh, tapi lebih iya, tapi ya- ke bentuk nah, Iya, akhirnya, ke bentuk. kesempurnaan bentuk itu tadi. Kreasi Iya. tadi ya. Tapi dari pasal 1 tadi kan ada endemik tertentu di mana endemik di situ nggak bisa hidup di sini, itu untuk menanggulangi seperti apa? Sebetulnya semua tanaman itu bisa hidup.
Misalnya gini, saya pernah karena dulu di sini ada banyak bonsai, terutama Santigi. Bahkan Semagelang itu pusatnya di Gerabak Santigi. Pemiliknya itu yang banyak di sini sama punya Pak Dono. Tapi pada akhirnya itu akan berkurang dari satu kayak gitu. Kalau Santigi itu asli mana, Mas? Santigi daerah pantai. Pesisir pesisir. Di pantai ya, di pantai. Itu tuh bagaimana? Itu kan juga termasuk pohon yang susah untuk berkembang di sini kan. Walaupun hidup hanya untuk kurun berapa tahun kayak gitu. Analoginya kayak pohon kurma ditanam di Indonesia gitu loh. Nah, analoginya kan seperti itu. Iya. Jadi kan itu memang tanaman pantai ya. Tanaman pantai ya itu. Itu bisa hidup ketika kok adewe iki nandur cangkokane misale. Bisa dikembangkan di sini. Sudah beda ya. Dibiasakan dengan iklim sini. Geografi sini toh, Mas. Iya. Tapi mungkin apa yang dimaksud Mas Jojo itu apa ketahanan sama apa ya? Kembang biaknya itu sama nggak kayak di sana gitu. Yang takutnya kan itu yang nggak sama itu. Otomatis memang tidak akan seindah atau sesubur di habitatnya. Jadi untuk menyikapi itu, Mas, kebanyakan pemain itu kan nandur dongkelan. Sampai nganti disirami garam. Itu kan yo ming madake karo lokasi awalnya atau bahkan ada unsur pasirnya. Iya, berpasir terus geburi garam. Baru setelah hidup dikurangi. Ya, dibiasakan dengan kondisi dari 1 hari sekali kemudian 2 hari sekali, kemudian diadaptasikan biasanya. Iya. Baru setelah normal bisa tumbuh normal. Berarti tapi sangat lama. Untuk potensi di Gerabak sendiri tanaman apapun sebenarnya bisa hidup. Tergantung kita si pengolahnya itu. Bagaimana cara kita untuk menangani atau mensikapi itu tuh endemik mana, terus penangannya bagaimana biar bisa hidup di daerah Gerabak gitu kan? Iya, tapi kan menurut saya kan lebih efektif daripada golek sing angel-angel ngopo ra nggopeni sing wis ana sing dhewe ana wae. Misalnya kita sebenarnya masih banyak. Iya, masih banyak. Iya. Jenis-jenis fikus misalnya beringin, ipik. Wong nek dadi ya tetep nilai jualnya tinggi. Iya. Malah kalau tanaman dari keluar malah modifikasi lagi. Nggih, Pak. Kemudian ketika serius menekuni bonsai itu tadi itu sebenarnya bisa nggak sih diandalkan menjadi topangan hidup gitu sebenarnya bisa nggak? Sangat bisa, Mas. Bisa ya? Sangat bisa. Jadi itu paling nggak bisa nggak sampaikan kiat-kiatnya nih buat pemula yang sebenarnya hobi tapi masih sama reso nguripi gitu kan? Iya. Biasanya samare iki operasionalku kepiye? Iya. Nilai aku. Tiwas iso gawe iso adol. Karena kan menanam itu dibutuhkan rentang waktu yang lama. Waktu yang lama. Jadi gini, kita nanam pohon ya. Kita besarkan. Namanya bonsai itu kan tidak semua cabang kita pakai. Iya. Yang tidak pakai itu jangan dibuang. Cangkok saja. Kita cangkok. Genten didol lan bibitan toh. Kalau bayangkan kalau satu pohon itu kita panen per 1 bulan ya, 10 sampai 20 cangkokan. Kali 15.000 lah katakan. Itu satu pohon. Kalau kita bertani ada ratusan. Kalau ada ribuan. Segmennya juga nanti bukan jual bonsai ya, tapi jual bibit. Yang program tadi yang di program tadi yang dijadikan induknya bonsai untuk yang berprospek atau yang lain-lainnya bukan itu juga untuk diperahnya, untuk diambil cabang-cabangnya, jadi nanti cabangnya kita potong atau kita apa itu untuk stek ya, bukan ya, kita stek, kita potong langsung kita tanam, atau bahkan kita diinin dulu, dicangkok dulu gitu loh. Ya itu salah satunya. Kalau tapi itu kan sembari proses pemotongan itu juga di sini juga pembentukan anatomi mungkin. Iya. Oh iya, siap. Di situ kan menimbulkan efek nilai ekonomisnya di situ. Dari non sewu ibaratnya sampahnya yang dari hasil pemotongan itu kan buat keidealitasnya untuk sebuah pohon itu. Terus dari potongan itu akan menjadi
sebuah lahan baru lagi untuk itu kita tadi metode pembuatan bonsai zaman dulu dan zaman sekarang kan ya beda. Metode botani itu tadi akhirnya kalau dulu bonsai itu hanya fokus ke satu yang mau digarap itu sehingga cabang-cabang yang nggak dipakai tinggal dipotong buang. Kalau sekarang kan golek meneh lah mungkin dulu bahan masih melimpah ya. Sekarang dengan adanya metode botani itu tadi kan bisa diproduksi gitu loh. Jadi bahan-bahan yang cabang-cabang bisa dimanfaatkan. Oke. Nggak kerasa kita udah masuk di sesi 2 terakhir dan kemudian nanti setelah ini kita masuk ke sesi 3. Yuk. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, masih juga di Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling estetik. Kita seruput dulu kopinya. Siap. Acara ini terselenggara berkat kerjasama yang sangat epik sekali. Salah satu dan satu-satunya ini media kita yang ada di Gerabak, yaitu Gerabak ini tandem dengan Selasar Merah Putih. Ikuti terus obrolan kita pada malam hari ini. Tuh, Pak Jutek. Sekarang kita tambah gayang ini Mas Ujuk. Ini bakalan selesai di satu episode ini, kita bakalan undang lagi Pak Toto sama Bang Jack ini. Iya, semoga mereka ada waktu untuk menghadiri acara Rembu Kopi ini dan jangan sampai kapok loh Mas. Tak selak-selake Mas iki demi Gerabak kita selak-selake. Kita juga ngucapin terima kasih untuk Pak Toto dan Bang kita bahasanya luas masalahnya. Iya, artinya sudah menghadiri acara pada malam hari ini yang semoga manfaatnya luar biasa ya. Lanjut Mas Ujuk. Bang Jack. Di dunia perbonsaian itu sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih kira-kira, terutama nih pelaku-pelaku di Gerabak yang dibutuhkan di bonsai itu apa aja misalnya yang susah didapatkan di sini atau perlu ada support apa dari beberapa pihak dari luar untuk Gerabak kalau misalnya Gerabak ini memang ada potensi. Saya mempunyai keinginan itu seperti Mas. Saya kan petani ya. Piye carane uwit kuwi ben cepet lemu, cepet subur dalam 2 hari. Ya, pokoknya cepet lah intinya kan gitu. Gitu bisa didol. Doping. Iya, itu doping sing kira-kira iki ora tuku ngono lho. Mungkin Pak Toto nanti kan bisa menjelaskan iki Mas dikai iki sing ora tuku ngono. Doping sing herbal. Istilahnya yo menekan organik. Jadi kan cangkoane mau gitu obat kan ya mending gawe liyane to. Ada solusi ya. Cocok berarti kan kalau punya Pak Toto ini mungkin Pak Toto juga punya latar belakang ilmu yang memang saya kira gini Pak Toto. Saya potong dulu bahwa ini bonsai terus kemudian kita tadi horti dan sebagainya. Ini kan hampir satu scoop ya Pak ya. Hanya mungkin kalau mungkin sayur itu kan temporer ya, sekian bulan atau sekian hari. Mungkin kalau sedang malam. Nah, kalau yang khusus beliau ini bapak satu ini seperti apa sih Pak untuk bisa nggak secara keilmuannya ya Mas ya? Bisa Ya ini sekali lagi saya sampaikan karena sebetulnya kan gini, ini Dinas Pertanian itu kan mencakup kaitannya secara luas itu kaitannya dengan tanaman-tanaman yang tadi. Di luar bonsai ini kan sebetulnya bukan kewenangan kita, bukan kewenangan kita karena bonsai ini sudah mengarah kepada tanaman yang tidak ideal. Jadi tanaman sudah masuknya kreatif dan sebagainya. Karena itu dimodifikasi sehingga yang laris di sana kan bukan lagi produksi buahnya, tapi justru produksi keunikannya. Jadi dia jual seninya. Agak berbeda Pak ya. Jelas. Ya jauh. Sebetulnya kan beda orientasinya di situ. Tapi dengan penanganan yang sekarang ini dengan metode botani tadi mungkin metode budidaya ini yang bisa mungkin bisa di-sharing di sini. Namanya budidaya itu kan ben cepet cepet lemu kan seperti itu. Sebenarnya tadi bukan jual bonsai Pak. Sehingga munculnya jual bakalan bonsai. Oh iya. Iya kan? Benar. Kalau jual bonsainya sudah bukan lagi di ranahnya itu tidak karena bonsai tadi ukurannya lama, kemudian terus kemudian coraknya, kemudian bentuknya, kesempurnaannya dan sebagainya. Itu kalau bonsai. Berarti kalau untuk yang ke sana arahnya ya kita aja. Misalnya gini, tadi kan ada beberapa jenis pupuk sebetulnya yang perlu kita support. Kita support, kita pelajari itu. Pupuk itu ada yang namanya nitrogen, ada namanya juga
fosfat ini yang disingkat dengan P itu. Ada juga yang namanya kalium. Itu semua itu yang kita sebut sebagai unsur makro. Saya yakin kalau memang tadi itu yang dibutuhkannya adalah supaya pertumbuhannya cepat dan sebagainya. Nah, di situ unsur makronya jangan sampai berkurang kan gitu kan. Nah, unsur makro ini memang pupuk-pupuk yang kebutuhan dominan tumbuhan kan gitu. Yang perlu dibutuhkan gitu, yang sangat butuhkan harus terpenuhi gitu kan. Supaya bakalan bonsai tadi memang muncul banyak ya gitu. Wong tadi memang yang dijual bakalannya. Kita bahasnya bakalan tadi. Iya, bakalannya. Nah, pupuk N ya sebetulnya pupuk itu bisa ada yang ada kimia, tapi ada juga yang alami. Kalau memang apa namanya, kalau petani kita terutama petani bonsai itu kalau menggunakan pupuk kimia terlalu mahal ya kita gunakan yang organik. Karena sebetulnya ketersediaan di lapangan kita itu sangat banyak. Bahkan melimpah. Bahkan di rumah tangga itu melimpah. Misalnya ibu kita itu kan sering kan ibu yang di rumah kan nyayur, masak sayur. Nah, terus kemudian potong-potongannya kan kadang dibuang. Potong-potong yang pangkal itu. Iya, pangkalnya dibuang. Kenapa dibuang? Nah, ini kita proses. Gitu loh. Prosesnya bagaimana? Sebetulnya sederhana. Kita punya satu contoh alat sebetulnya. Ya, kebetulan ini coba nanti kita jelaskan juga tentang alat itu. Alat itu untuk sederhana, untuk khusus untuk membuat proses pembuatan pupuk itu. Bentuknya bisa cair, bentuknya bisa padat. Jadi nanti ketika misalnya daun sawi dimasukkan, itu nanti bisa bentuk cair, bisa bentuk padat. Cairnya turun ke bawah, nanti padatnya kita bisa ambil. Katakanlah sarinya juga bisa dipakai, ampasnya dipakai juga. Ya, untuk yang ketika yang tanaman yang buah sayur-sayuran tadi itu unsurnya adalah nitrogen, Pak. Jadi pupuk N-nya tertinggi di sana. Dari sayur-sayuran tersebut. Dari sayur-sayuran. Unsur N-nya tinggi. Oke. Gitu. Nah, kalau yang untuk misalnya kayak bonsai ini lebih ke mana sih, Pak? Nah, sebetulnya dari 3 unsur makro tadi, Pak. Kalau tadi untuk menumbuhkan bonsai berarti tiga-tiganya masuk semua. Harus imbang. NPK tadi. Bentuknya NPK tadi. Nah, kalau yang dipupukkan kepada bonsai pada umumnya itu kan yang kadarnya P dan K itu. Itu yang beli itu ya. Yang beli dia udah nggak butuh pertumbuhan tadi. Nggak butuh pertumbuhan tadi. Nah, makanya kan kalau kita pertumbuhannya yang memang dijualnya tadi kok bakalan, berarti N-nya cangkokan, berarti bakalannya N-nya seperti ini juga. Tumbuhkan supaya pertumbuhan batang tangkai itu seimbang. Untuk segera dipotong. Nah, kalau balik lagi Pak ke N, P, dan K. Tadi misalnya N-nya tuh dari apa tadi? Sayuran busuk ya. Iya, betul. Buah mungkin masuk situ. Kalau buah P dan K, Pak. Oke, terus kemudian di P-nya seperti apa, Pak? Nah, P-nya begini. Kalau P itu kan nanti arahnya kepada batang. Penguatan batang. Akar. Iya, batang akar itu. Jadi nanti pertumbuhan akarnya cepat, Pak. Jadi melonjol kalau di bonsai yang sudah dibentuk itu melonjol dan sebagainya. Nah, termasuk K-nya. Itu DP-nya yang. Iya, P dan K-nya itu untuk mendominasi itu. Sekarang banyak kerem kuat kan Betul. Iya, kalau yang dari P tadi, Pak. Contoh yang organik. Contoh yang organik batang pisang. Itu yang P. Bok itu ya. Itu nanti dicacah. Iya, itu nanti misalnya batangnya dicacah, kemudian atau ditumbuk, kemudian direndam pakai air. Nah, itu nanti diamkan saja airnya. Iya. Untuk nyiramin gitu. Iya, nyiramin ya. Yang pasti gawe media yang buat apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Batang pisang yang tengahnya itu ya? Semua unsur ya. Ketika semua unsur batang pisang itu kan ulet semuanya, mulai daun, mulai batang, ulet Pak, bukan ulet. Nek saya ngarani ulet ya. Tempat saya bulet betul. Saya biasa ulet deh. Enggak bedel gitu. Orang bedel. Ulet itu lebih ke selain pisang tadi apa, Pak? Banyak seperti enceng gondok. Oh iya. Wah, sini susah, kalau di sini susah. Ada itu yang di Kali Aji. Di Kali. Itu di Kali Aji sana. Di depan pasar sapi coba ya. Iya. Itu banyak itu. Kalimas wae Kalimas. Saya pikir mesti ke Ropening. Genjer-genjeran. Pokoknya yang ulet, Pak, yang ulet pokoknya. Tanda-tandanya yang ulet-ulet itu unsur P-nya tinggi. Unsur P. Rotan berarti masuk juga, Pak?
rotan. Gadung kleng Ya sebenarnya kalau enggak saya juga itu dipakai. Enggak sebenarnya kalau di iso kursine dicacak. Kita bicara unsur bulan. Iya. Rotan itu kan Iya benar. Maksud saya begini ya. Maksud saya begini. Yang kita bicarakan yang mudah ditemui dan gratis. Betul. Artinya apa? Sumber kita yang banyak potensi di sini itu apa? Iya. Jangan ketika ada yang mudah kenapa yang sulit? Iya. Saya takutnya kan ketika kita bicara. Nah, ini kok senengane golek-golek nih kok Pak Manan nih kok. Nanti Bang Jack ini langsung ke Kalimantan. Iya. Ngapain? Ada yang Ya daripada ning Kalimantan gue kursi nggon tanggane cacak ngomong. Terus kemudian yang Itu lain ya. Pak, yang unsur kara di Yang K ini banyak. K ini seperti yang biasanya Ciri-cirinya kokoh. seperti apa, Pak? Batangnya kokoh. Seperti jambu itu kan kokoh. Bambu. Iya. Semua jambu itu Kokoh. Pak? Atau maksudnya ada jambu kerutuk atau jambu apa? Iya, jambu kluthuk terutama. Jambu Jambu biji. kluthuk itu jambu biji itu kan Jambu biji. batangnya Kuat itu, Mbak. Mas. Sangat kecil pun jenengan berhenti di situ kuat. Kuat Tapi ya. dulu kecil saya jatuh Pak waktu Iya. nyolong jambu itu. Oke, mergo konangan sing duwe jan ngerti sampean. Itu yang digunakan apanya, Pak? Apanya? Yang buat K-nya itu seperti apa itu? Kalau Yang dari jambu batang tadi? dari jambu. Ya bisa daun-daunnya. Terus Oh, juga daun daun-daunnya bambu, dipakai. daun bambu juga bisa. Oh, iya. Itu direndam. Oh, dadi ora kudu uwite ngono. Enggak. Tapi ditongkol. Enggak, tadi seperti kelapa ya. Wes nek Kelapa ya. Toki. Nah, kelapa ya serabutnya yang dipakai, yang direndam. Terus nanti warnanya merah itu toh. Yang diambil airnya. Airnya tetap airnya. kita Oh, gunakan. iya. Jadi sebetulnya kalau lebih cepat lagi ketika kita diekstrak. Diekstrak itu seperti apa? Nah, diekstrak itu misalnya kalau tadi batang pisang misalnya Oke. ya dikepui atau ditumbuk dicacah, kan itu dicacah, ya. lebih cepat direndam. Itu kan nanti semuanya kan cairannya keluar dia. Itu akan lebih cepat prosesnya. Nah, ini sebetulnya yang beberapa unsur pupuk ini yang mudah kita dapat di Nggih. lapangan gitu. Gratis monggo Pak. Gratis itu. Nah, cuman kadang-kadang itu ya mohon maaf, kita itu petani pada umumnya itu kadang-kadang Konvensional tuh aja. iya itu nggak mau kayak Mau ambil kriterianya gampang, nggak Gak perkoso Pak apa niki. lah Beli tuku. tinggal tabur Iya, gitu ya. tuku aja tinggal tabur rampung. Pak niki nganu napa ajeng takon mitos napa tenan niku nek misale kok udan pertama ini wit kudu disiram. Iya. Niku penjelasan ilmiahnya pripun Nah, niku? gini. Menghindari apa? Nggih, Oh, iya. Kok iso ngono lho. Sebenarnya- air hujan itu ada kandungannya apa gitu. Iya. Nggih, kok iso. Sebetulnya secara umum sebetulnya air hujan itu kan karena proses alamiah itu kan gini Mas. Kalau saya jelaskan mengenai tentang sistem peredaran peredaran air hujan dan Bentuknya sebagainya, hujan, ya. bentuk hujan dan sebagainya, itu juga tidak lepas bahwa proses di alamiah namanya penguapan tadi dari baik itu dari air dan sebagainya ataupun dari tanah itu mesti membawa unsur N dari tanah. Jadi prosesnya kan gini. Penguapan. Misalnya nggih, bahan-bahan amonia misalnya contoh di kotoran misalnya. Kotoran itu difermentasi di tanah ini oleh bakteri tertentu. Nah, terus kemudian ada sisa N itu yang ke bawah. Karena N itu lebih ringan kan sifatnya terus nanti ke atas unsurnya naik ke atas. Nah, ketika di atas itu terus kemudian dia bisa turun ke bawah itu campur dengan air hujan, turun ke bawah. Nah, tanda-tandanya bahwa air hujan itu memiliki kadar N tinggi. Ketika air hujan pertama itu mesti rumputnya warnanya hijau-hijau, bagus hijau, segar-segar Pak, mendung ya. Iya. Nah, itu Karena ketika suplai N-nya itu tadi, nitrogennya karena itu N-nya banyak. Kandungannya Iya, nitrogennya betul. banyak. Iya. N-nya banyak. Makanya kan tadi kan ada perlu disemprot itu. Nggih, Ketika itu daun menjadi rusak, Pak. Nggih. Ketika daun itu kena N N tinggi, itu bisa keriting, bisa Nggih. busuk, bisa Nggih, biasane sok angles nek Nah, bisa moni niku angles, nggih. bisa angles. Berarti harus disiram. Ya, Digebyur karena banyu air biasa. Karena N itu kebutuhannya bukan untuk daun ya. Apanya? N Yuk, itu. justru untuk daun, cuman kan mungkin Berlebih ya? kualitasnya Karena berlebih. kan Iya, berlebih kan ya. iya. Nggak Karena- murni tadi Mas, takutnya ada amonia, ada Iya. unsur-unsur lain Iya. yang memang mencampur. Jadi N-nya itu kadarnya tinggi. Terlalu tinggi. Kalau Makanya terlalu tinggi nggak bagus juga Pak? Nah, Nggak bagus juga. nggak bagus juga. Karena sama. Kebanyakan minum kopi. Misalnya Pak. gini, misalnya nggak bisa tidur. misalnya tubuh kita ini kan butuh vitamin C cuman hanya 1000 kan. Iya. Kalau lebih dari 1000 dia keluarkan. Oh. Dikeluarkan. Iya.
bentuknya ya nun sewu nggih, ketinjannya mencret dan sebagainya. Iya. Kan itu. Logisnya seperti itu. Nah, sama N itu daunnya rumput tadi hijau, ketika dipotong kasihkan ke ternaknya mencret Mas. Karena kadar N-nya tinggi. N tinggi. Jadi harus disiram ya, artinya disiram. Iya, untuk menghindari supaya tidak terlalu masuk merasuk teracuni. Oh, menarik ini. menarik. Mungkin dari Pak Jack udah ada bayangan ya? Sudah tak contoh Mas. Iya. Paling Mas iso nek takon aku iso jelaske. Yang dimaksud dengan Pak Toto ini bahwa sebenarnya kalau yang ketika alami tadi pemakaian organik ini lebih digalakkan secara ekonomis juga mungkin. Terus kemudian efek dari tanaman ketika kita lebih memakai kimia itu juga kita udah tahu sendiri kan. Walaupun ini bukan konsumsi ya. Tapi kan mungkin lebih irit tadi lah. Iya, setidaknya menekan pengeluaran. Iya, betul. Kita namanya apa ya, mau tidak mau ketika kita mau melakukan itu kegiatan di bonsai, pertanian, peternakan, itu mesti dia mikir cost-nya dulu. Kemudian nanti pendapatannya secara. Jadi ketika cost-nya kecil maka pendapatannya meningkat. Ketika cost-nya besar maka mengurangi pendapatan. Tapi ada satu yang menarik kan untuk ketika kita memakai organik itu juga menjaga ekosistem yang betul. Itu yang kita harapkan di situ. Iya. Biar artinya bumi ini seimbang ya. Ya, seimbang. Jadi ekosistem agak berjalan. Kalau semuanya disemprot. Iya, ini karena orientasi petani sekarang ini mintanya cepat menghasilkan, cepat produksi, cepat panen. Tapi ya cepat panen. Tapi ini resikonya yaitu tadi alam yang dihabisi seperti itu. Tapi kita nggak sadar itu. Pak Toto, ini kita akan menanyakan mungkin akan nanti ada hubungannya dengan Bang Jack ini. Jadi kalau di tanaman bonsai itu kurun waktu tertentu entah 5 bulan atau 6 bulan itu tanahnya harus diganti. Itu pengaruhnya apa? Apakah di situ tingkat pH-nya sudah rendah atau bagaimana itu Pak? Kalau diganti begini, kalau sepengetahuan saya nutrisinya istilahnya. Saya begini, malah justru kalau saya berpikiran begini, ketika itu tanah diganti, kan jelas kalau di bonsai itu kan tanahnya sebetulnya nggak banyak, sedikit. Ketika itu nanti sedikit kan goyang Mas, horek Mas. Akar-akarnya juga terlepas dari itu malah justru nanti memperlambat proses pertumbuhan. Jadi seolah-olah seperti cangkokan baru kan gitu. Kau nandur anyar terus. Ya lebih baik nggak usah diganti. Nggak usah ganti Pak. Tapi disuntik dengan media yang baru jadinya. Iya, tapi disuntik. Mending disuplai dengan nutrisi yang alami itu tadi. Kan kemarin ceritanya tambahi. Saya Jack itu diganti sama tanah kuburan. Ya nggak laku. Wedi nunggu. Ini orang Mang Pak Bayan soalnya kok. Tanah kuburan diganti sama bonsai kan nggak laku. Medeni. Potnya kalau malam yang sendiri. Itu. Makanya nggak pulau nuwun biar. Nah, saya seperti itu. Jadi misalnya untuk memperkaya nutrisi di dalam tinggal suntik aja, diinjeksi kan. Diinjeksi dengan cairan-cairan misalkan tadi rendaman-rendaman itu bocorane wau nggih. Iya, atau buah-buahan tadi kan. Berarti nggak usah berjalan. Misalkan ada pepaya busuk kan. Pepaya busuk itu kan sudah ada kadar. Kalau busuk itu ada bakterinya, ada jamurnya. Ngapain kita harus pakai beli E4? Tambah biaya lagi kan. Nah, ini aja dicacah kemudian ditumbuk atau di blender, masukkan ke botol atau ke campur air, sudah biarkan saja sampai benar-benar sudah selesai proses fermentasinya masukkan. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang mengatakan ini sebuah mitos atau memang sebenarnya secara akademisnya memang harus gitu ya. Secara ilmiahnya nggak harus diganti gitu. Karena kan media itu kan kadang kalau sudah kelamaan kita untuk nanam mungkin di pot atau di apa itu kan kadang kayak ngeras atau bahkan di situ pun jangankan kok untuk hidup si pohon itu kadang cacing aja udah nggak bisa hidup karena sudah sesak gitu loh. Karena unsur hara atau apa itu sudah mungkin berkurang. Tapi justru malah itu bagus untuk kekuatan si akar sendiri. Cuma kita harus disuplai dengan ibarat nutrisi-nutrisi impus bahasanya. Coba kita bayangkan Mas, kalau pendapat saya ya, ini potnya bonsai itu kan sangat tipis Pak. Iya, kecil ya medianya. Bukan dalam toh, tapi tipis kan. Iya. Nah, berarti kan jelas minim toh. Iya. Tanah kan minim. Terbatas kan. Ngapain kita bongkar baru lagi nanti. Iya, adaptasi lagi. Padahal nek jenamnya akar bonsai itu
yang paling menyerap unsur itu justru yang kecil-kecil itu. Bukan yang besar-besar, serabut-serabut itu. Iya. Nah, serabutnya goyang ya rusak ya. Malah rusak nanti akan ada regenerasi kelamaan lagi numbuhkan. Yang jadi masalah niku ngeten Pak, tenggen bonsai niku kan harus menata akar, gelem ra gelem kan harus mbongkar nih. Terus solusinya ben bisa wit tumbuh normal niku pripun? Ya, nanti malah kan harus ada pemangkasan. Nah, jadi kan harus melakukan pemangkasan yang kira-kira yang akar-akar yang tumbuhnya tidak beraturan tidak beraturan itu kan sering kan. Ada yang menonjol, ada yang keluar. Itu ya. Biasanya kan ada yang dominan, ada yang kalah. Iya. Itu. Menurut saya dengan pemangkasan itu. Berarti pemangkasan itu idealnya berapa tahun, Pak? Wah, melihat kondisi masing-masing tanaman ya. Iya, betul. Tingkat kesuburannya juga. Oh, gitu ya. Itu nanti sampean takon aku. Tak kayak bocoran. Ini pelaku yang biasanya yang tahu itu. Iya. Oke, tak terasa kita udah masuk ke sesi akhir di Rembuk Kopi ini. Silakan diseruput lagi. Ini buat Pak Toto dan Mas Jack loh. Sudah dicing masalahnya. Oke, Rembuk Kopi malam ini tetap saja dengan adanya Selasar Merah Putih dan Gerabak Unik Ojo Ilang Gerabak. Oke. Penjabaran tadi dari Pak Toto sama Bang Jack ini kan saya pikir sudah cukup menginspirasi lah. Banyak ilmu baru buat masyarakat di Gerabak khususnya ya. Ini kalau Pak Toto sendiri atau Bang Jack sendiri ada pesan-pesan apa sih gitu terakhir dalam Rembuk Kopi ini itu untuk para pemirsa. Siap nih. Saya dulu kok Pak. Saya pesan saya kepada seluruh warga Gerabak, ayo kita bangun Gerabak tercinta ini dengan potensi kita masing-masing. Kita harus yakin Gerabak semangat, Gerabak kuat, Gerabak hebat. Wah, seperti itu. Wah, sip ya. Kayak caleg. Ini dipilih nomor berapa? Motivasi ini, Mas. Jangan pilih saya. Waduh. Kalau prospek bonsai sendiri bagaimana ini ke depannya? Buat teman-teman yang lain juga serupa melakukan kegiatan hobis bonsai itu. Buat teman-teman bonsai jangan berkecil hati. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi jangan pesimis ya. Tetap berkarya. Ben pun ora payu. Tetap berkarya. Baik, Pak Toto bagaimana ini untuk statementnya buat para pemirsa? Ya, oke. Jadi intinya kan begini. Jadi sebenarnya orientasi kita di dunia pertanian itu paling tidak itu kita meningkatkan kesejahteraan pada akhirnya itu. Nah, Milo kita ketahui bahwa potensi di Kecamatan Gerabak ini sangat luar biasa. Maka nanti kita dorong, malah justru kami ingin mendorong itu bukan petani-petani yang sepuh-sepuh, tapi sekarang petani milenial yang kita angkat ini. Nah, kita berikan gagasan-gagasan, kita berikan panduan-panduan yang sifatnya menarik. Jadi tidak lagi monoton seperti yang kemarin-kemarin kita penyuluhan kemudian tidak. Kita berikan justru nilai tawar bahwa nanti petani muda ini ternyata bisa membangkitkan untuk dunia kesejahteraan di sektor pertanian itu ternyata juga bisa membangun itu. Nah, makanya kita memberikan satu ide-ide tadi contoh ada beberapa gagasan-gagasan yang kita ada, yang kita munculkan. Yang mudah-mudahan harapan saya petani-petani milenial di Gerabak ini muncul. Harapan kami itu. Karena sekarang petani-petani kita yang tua ini sudah udah udur ini susah sekali mau diajak lari itu susah. Kasih tahu diajak lari susah. Makanya nanti kita dorong mudah-mudahan nanti Kecamatan Gerabak ini ada beberapa petani milenial yang kita himpun, kemudian nanti kita bina bekali sarang. Ya, mungkin salah satu medianya melalui kanal ini. Mudah-mudahan nanti nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan bisa di share di kanal ini, nanti
ada hal yang perlu kita jawab. Kita akan bikin sesi Betul, berikutnya yang sesi lebih berikutnya. Menarik. Ya, artinya begini, pemirsa kan banyak pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan. Iya, Nah itu siap. kita tampung saja. Nanti baru kita jelaskan ke sesi-sesi berikutnya. Ya, mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih sekali. Ya. Pak Toto sama Bang Jack ya. Karena durasi Pak Teh ini Betul, durasi yang sebenarnya- membatasi kita. Seharusnya kita ini saja nih masih asik kita ngobrol. Kayak rame-rame nih, Rame nih celok-celok ini nek nggon wayang itu kayak pas Goro-goro. nih. Goro, Tapi kita batasi dengan adanya Durasi. waktu. Betul, ya. Suatu ketika kita akan hadirkan beliau-beliau lagi Tentu, dengan pasti, ya. dengan apa Siap. materi atau materi apa yang ya, Lebih menarik lagi. lagi. Ya. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada, tetap stay di channel kami Gerabak Nyenik dan tetap juga nanti untuk ngopinya jangan lupa di Selasar Merah Putih. Di sini tempatnya untuk ngopi yang jangan sampai Anda melewatkan, jangan Anda spill di situ, nanti kita masuk ke sini. Seperti itu ya. Gerabak Nyenik, ojo hilang, gerabak.